Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik. Asatidzah yang dirahmati Allah, kemarin kita sampai kepada pembicaraan tentang anwa'ul ibadah, dan kita sudah memulai dengan menyebutkan 3 ibadah. Yang pertama ad-du'a, kemudian al-khauf, kemudian ar-raja, dan kemarin kita sudah juga menetapkan bahwasanya doa itu adalah min a'dhamil ibadah, ya, secara tafsil tentunya. Dan kita kemarin sampai kepada perkataan musannif tentang roja, bahwasanya roja adalah amalul abdi bi rabbih fi husulil maqsud, ya kan, ma'a badril juhdi wa husnit tawakkul. Nah, sekarang kita perlu mengetahui apa itu tawakul, dan ini juga sesuai dengan yang disebutkan oleh musannif di dalam matanya. Qala Syarih rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bi ulumihi ma fid darain, amin. Wal ibadatu rabi'ah, dan ibadah yang keempat, hiya at-tawakkul, adalah tawakal. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu, al-amru, ya kan? In kuntum mu'minin. Kemudian disandarkan dengan iman. Nah, wa qauluhu ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ya. Hasbuh ini nanti disebutkan maknanya oleh beliau. Apa makna tawakul? Wa tawakkul 'ala Allah syar'an. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala secara syar'i adalah apa? Idharul 'abdi ajzahu lillah wa i'timaduhu 'alaihi. Ya. Jadi tawakul itu dicapai ketika seorang hamba menampakkan ketidakmampuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba menampakkan ketidakmampuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'timaduhu alaih, kemudian bersandar betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang mana hal ini ya bisa tercapai itu kayak apa? Kalau misalnya anak kecil meminta sesuatu kepada orang tuanya, ya kan? Nah, maka posisi kita, kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya roja dan khauf itu sebenarnya mengajarkan kepada kita sama Allah itu tidak pernah bisa terlepas, ya. Dan kita sama Allah itu dan dari satu doa itu kan sangat mengajarkan kita, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslihni sya'ni kullah, ya kan? Itu bukan cuma seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfatan ain. Ya. Pokoknya jangan sampai, ya karena kita enggak mampu sama sekali. Enggak mampu sama sekali. Jantung ini kita enggak mampu mengendalikan. Paru-paru ini kita enggak mampu mengendalikan. Berapa banyak organ-organ di dalam tubuh kita yang kita sama sekali enggak punya kuasa atasnya. Ya. Yang seandainya Allah Subhanahu wa taala itu mengambil sedikit nikmatnya, itu selesai kita. Ya. Termasuk ilmu yang kita miliki, ya, termasuk ilmu yang kita miliki. Maka dalam belajar, ketika tawakal itu kita jalankan, tentunya tawakal itu menyempurnakan asbab, ya, tawakal itu menyempurnakan asbab. Kemudian setelah itu dia akan menunjukkan bahwasanya asbab itu, ya, di hadapan Allah la syai'. Asbab itu la syai'. Ya, karena asbab yang kita lakukan sendiri itu bisa kita lakukan dari taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Paham kan? Ya, kita bisa melakukan asbab itu sendiri juga karena nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti asbab itu sendiri itu tidak mampu kita lakukan kecuali kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita ini enggak punya apa-apa aslinya. Enggak punya apa-apa sama sekali. Ya, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala.
dan tawakal menunjukkan betul sifat kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ya Allah, saya ini memang enggak punya apa-apa. Ya, idharu al-abdi ajzahu lillah. Ya. Kemudian setelah itu antum iktimat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini tawakul. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, kalau tadi tawakal itu adalah harus menyempurnakan sebab, kenapa kok tidak disebutkan di makna ini? Ya. Padahal tawakal itu harus menyempurnakan apa? Sebab. Ya, karena Rasulullah itu orang yang paling bertawakal. Ketika hijrah pun beliau tidak langsung hijrah ke arah Madinah terang-terangan mengatakan saya akan hijrah, ya, kemudian saya tawakal betul. Tapi Rasulullah mengambil sebab. Yang Madinah di utara, beliau keluar Makkah lewat selatan. Kemudian bersembunyi dulu di Gua Thur. Kemudian di sana beberapa hari baru kemudian berangkat ke Madinah, ya. Nah, menjalankan sebab-sebab tersebut. Padahal beliau adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa di sini kok tidak disebutkan menjalankan sebab? Ya. Nah, nanti akan disebutkan di masalah. Kemudian beliau setelah itu menyebutkan wa ma'na hasbuhu fil ayat ats-tsaniyah kafi, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh ay fa huwa kafi. Kalau antum sudah menjadikan Allah sebagai iktimat antum, maka Allah yang akan mencukupkan. Ya. Dan kalau sudah Allah sebagai pencukup buat antum, penjamin buat antum, maka apalagi yang tidak antum miliki? Ya kan? Kalau antum punya Allah, antum punya segalanya. Kalau antum kehilangan Allah, antum sedang kehilangan segala-galanya. Nah, seperti itu. Mas'alatun. Laukila fi haqiqati tawakul. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Seandainya ditanyakan mengenai hakikat tawakul, makna tawakul tadi. Aina badlul asbab? Kok enggak disebutkan menyempurnakan asbab, menjalankan sebab-sebab itu kok enggak disebutkan di makna tawakul tadi? Limadza lam naqul? Kenapa kok tidak kita katakan idharul abdi ajzau lillah wa i'timaduhu alaihi ma'a badlil asbab? Ya kan? Kenapa enggak ada kata ma'abadlil asbab ini? Ya. Mal jawab? Ya, apa jawabannya? Al jawab li'anna badlal asbabi syartun li tawakkul. Nah, karena badlul asbab itu adalah syarat dari tawakul. Bukan tawakul itu sendiri. Ya. Badlul asbab itu adalah syarat dari tawakul. Jadi orang itu kalau berbicara tawakal, dia tentunya sudah melakukan sebab, ya. Makanya Rasulullah SAW ketika sudah di Gua Thur, itu beliau sudah menjalankan sebab. Sampai kemudian Abu Bakar pada saat itu sangat takut sekali ketahuan. Mereka itu kalau membungkukkan badannya sedikit kelihatan. Ya, di dalamnya ada Rasulullah dan Abu Bakar. Sudah sangat tegang pada saat itu Abu Bakar. Rasulullah mengatakan apa? Innallaha ma'ana. Ya. Innallaha ma'ana. Itu puncak tawakal di situ. Sebabnya sudah dilakukan semua, kemudian setelah itu innallaha ma'ana. Kelas. Ya. Nah, kita juga seperti ini dalam melakukan tawakal ini. Ya, sempurnanya tawakal itu kita jalankan sebab, tapi kemudian kita tidak bergantung dengan sebab itu. Itu yang sulit. Ya. Seringnya kita itu kalau sudah menjalankan kauniyah lupa bahwasanya kita itu cuman merencanakan, Allah yang menentukan. Ya. Nah, ini. Nah, terus kenapa kalau syartun itu, ya, kok nggak dimasukkan kepada makna tawakul? Nah, beliau memberitahukan, wa syartu syai' kharijun an haqiqatih. Namanya syarat itu keluar dari hakikat. Ya kan? Namanya syarat itu keluar dari hakikat. Seperti badlul asbab itu syarat, maka dia di luar dari tawakul itu sendiri. Bimanzilati ma ta'qiluna min syuruti sholati wa haqiqatiha. Coba antum kiaskan ini dengan sholat. Sholat itu punya syarat, sholat itu juga punya hakikat. Ya kan? Fa innakum ta'qiluna anas sholah. Dan kalau antum ingat bahwasanya sholat itu hakikatnya, ta'rifnya itu apa? Aqwalun wa af'alun mabdu'atun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Ya kan?
Salat itu isinya adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Baik, ya Kak? Tapi di sini apa? Wassalatu laha syurut. Dan kita tahu salat sendiri itu punya syarat. Lakinnatil kasyuruta min raf'il hadath. Coba dilihat. Syarat-syarat salat tadi kan tidak masuk di dalam ta'rif. Seperti contohnya apa? Raf'il hadath. Kemudian izalatin najasah wa ghairiha la tadkhulu fil tilkal haqiqah. Ya. Sama. Ya, makanya syartun itu qabla al-haqiqah. Ya kan? Yang masuk ke dalam haqiqah itu adalah rukun. Nah, yang masuk ke dalam haqiqah itu adalah rukun. Baik. Fahiya ai fa asyurut kharijatun anha. Keluar dari anha, an haqiqah. Wa min hadzal jinsi, dan seperti ini juga ta'alluqu, hubungan antara apa? Ittikhadil asbab wa badliha bitawakkul. Hubungan antara mengambil sebab dan menjalankan sebab dengan tawakul. Ya, sebagaimana izalatun najasah dengan salat, raf'ul hadath dengan salat, istiqbalul kiblah dengan as-shalah. Ya. Nah, dan syurut kalau kita lihat di makna fuqaha ketika membedakan dengan ruknun, ya kan? Syurut itu labud ayyakuna fi jami'i syai'. Misalnya istiqbalul kiblah atau taharah, ya kan? Taharah itu harus ada mulai dari awal salat sampai akhir salat. Ya kan? Maka kalau misalnya kita kiaskan juga di sini, berarti badlul asbab itu bukan berhenti ketika kita sudah tawakal. Paham ya? Badlul asbab itu kita lakukan. Kemudian setelah itu kita tawakal. Sembari tawakal itu kita terus menjalankan, menyempurnakan sebab-sebab tersebut. Ya. Nah. Okay. Fa innaha syartun lahu wa laysat min jumlati haqiqatihi. Maka kita tahu bahwasanya badlul asbab itu hanyalah syarat bagi tawakul, bukan termasuk ke dalam hakikat dari tawakul. Taib. Kemudian wal ibadatul khamisatu hiya ar-raghbah wal ibadatus sadisatu hiya ar-rahbah wal ibadatus sabi'atu hiya al-khusyu'. Di sini beliau akan langsung menyebutkan 3 ibadah, raghbah, rahbah dan khusyuk. Wa dalilu qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ya. Ini menceritakan sebelumnya tentang para nabi. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu yusari'una fil khairat. Ya, berlomba-lomba, bercepat-cepat dalam khairat, dalam kebaikan. Wa yad'unana, kemudian yad'unana. Ya, dalam keadaan raghaban wa rahaban. Yang ini kita kemarin bahasa anak mudanya apa? H2C, ya kan? Harap-harap cemas, ya, harap-harap cemas. Wa kanu lana khashi'in. Kemudian khusyuk. Apa sebenarnya makna-makna ini? Ya. War-raghbatu ilallahi syar'an. Hiya, coba, raghbah itu seperti apa sih? Raghbah adalah iradatu mardatillah. Menginginkan, mengharapkan ridhonya Allah fil wusuli ilal maqsud. Ya. Dalam mencapai apa yang diinginkan. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, itu tujuan kita itu diharapkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Paham ya? Nah, antum pengen apa sih? Pengen bisa birrul walidain, ya kan? Birrul walidainnya sendiri itu kita harapkan nanti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen bisa selesai ngafal Al-Qur'an. Ya kan? Selesai ngafal Al-Qur'an itu nanti semoga itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya itu semuanya kepada ridho. Ya, jadi bukan cita-cita itu hanya selesai, tetapi cita-cita itu yang selesai itu nantinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Mahabbatan lahu wa raja'an. Diikuti dengan kecintaan kepadanya dan raja'an. Raja'an kemarin sudah kita sebutkan juga, amalul abdi bi rabbih. Ya. Itu raghbah. Rahbah, ya. Minallahi syar'an, firarul qalbi ilallahi dhu'ran wa faza'an. Ini kemarin makna apa? Makna khauf.
Tamaman hada makna al-khauf, ya. Khauf itu adalah firarul qalbi ila Allah dhu'ran wa fazan. Lari menuju Allah karena khawatir, cemas, takut. Bedanya apa khauf dengan rahbah? Nah, rahbah itu apa? Ma'a amali ma yurdi. Jadi khauf ma'al amal itu adalah rahbah. Nah, khauf ma'al amal itu adalah rahbah. Khauf itu di sini. Tapi kalau sampai itu menjadikan antum beramal, itu adalah rahbah. Ya. Baik. Berarti dia lebih tinggi daripada khauf. Wal khusyu'u lillahi syar'an huwa firarul qalbi ila Allah dhu'ran wa fazan. Ini juga mana apa? Khauf. Tetapi khusyuk itu apa? Ma'al khudu'ilah. Ya, ma'al khudu'ilah. Itu. Larinya hati menuju Allah Subhanahu wa taala dhu'ran wa fazan karena kecemasan, ma'al khudu'ilah. Tapi dia kemudian apa? Khudu'. Dia tunduk betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini khusyuk. Nah, khusyuk itu sifatnya apa? Ketakutan tapi yang tenang. Ya. Itu. Makanya kalau sholat sunnahnya kita mata itu menghadap kepada tempat sujud. Ya kan? Karena itu lebih mudah untuk mengkhusyukkan hati kita. Lebih mudah untuk mengkhusyukkan hati kita dengan seperti itu. Ya. Kita kalau segan betul dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Allahu Akbar. Kita segan betul dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita khusyuk, tunduk betul. Nah, ya. Dan ini berat sekali. Ini berat sekali khusyuk ini. Nah, ini katakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Illa 'alal khashi'in. Nah. Coba. Kemudian wal ibadatu ats-tsaminah hiya al-khasyah. Ya. Wal ibadatu ats-tsaminah hiya al-khasyah. Kemudian kita masuk kepada ibadah yang ke-8, yakni al-khasyah. Wa dalilu qaula ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Ya, fala takhshawhum wakhshawni. Wa khasyatullahi syar'an. Khasyah itu maknanya adalah firarul qalbi ila Allah dhu'ran wa fazan. Yang ini adalah makna khauf, ya kan? Ini adalah makna khauf ma'al ilmi bihi wa bi amrihi. Nah, khasyah ini khauf yang didasari karena ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khasyah itu hanya bisa datang kalau antum punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan ilmu tentang syariatnya. Ya. Maka di sini Ya, antum harus punya dua hal ini. Ya. Tahu siapa Allah Subhanahu wa taala, kemudian tahu tentang syariatnya, maka kemudian antum akan mendapatkan khasyah. Makanya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ya. Ini. Jadi dasarnya khasyah itu khauf yang kemudian latar belakangnya karena ilmu tentang Allah dan syariatnya. Wal ibadatu tasi'atu ya al-inabah. Kemudian ibadah yang ke-9 itu adalah al-inabah. Wa dalilu qaulu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ya. Wa anibu ila rabbikum. Ini perintah. Wal inabatu ila Allah syar'an hiya. Inabah itu apa? Ruju'ul qalbi ila Allah. Kembalinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatan wa khaufan wa raja'an. Nah, diiringi dengan 3 komponen utama dalam masalah iman. Ya, karena ulama mengatakan kita itu seperti burung. Maka kepalanya adalah mahabbah dan kedua sayapnya adalah roja dan khauf. Ya. Seandainya salah satu di antara 3 komponen ini ada yang timpang, maka sebagaimana di dalam anggota badan burung itu juga ada yang timpang. Sehingga kita bisa jadi tidak sampai kepada tujuan. Nah, ya.
Jadi ini ruju'ul qalbi ila Allah. Baik. Nah. Kembalinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala mahabbatan wa khaufan wa raja'an. Ya. Kemudian wala ibadatul asyiratu hiyal isti'anah. Wa dalilu qaulu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Wa fil hadits idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Idza sta'anta fasta'in billah. Wal isti'anatu billahi syar'an. Isti'anah maknanya adalah talabul auni minallahi fil wusuli ilal maqsud. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kepada tujuan. Ya. Nah, kalau roja itu harapan, kalau ini meminta. Ya, ini meminta. Wal aun itu apa? Wal aun huwa al musa'adah, pertolongan. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dan ini adalah yang paling agung. Bahwasanya kita meminta tolong kepada Allah untuk bisa beribadah. Ya, karena nanti orang itu ketika meminta Allah itu ada yang meminta karena harapannya dia. Ya, dan permintaan yang paling tinggi itu adalah supaya kita bisa beribadah. Itu. Ya, isti'anah yang paling tinggi itu adalah supaya kita bisa beribadah. Ya. Nah ini. Wal ibadatul hadiyata asyrata. Kemudian ibadah yang ke-11, hiya al-isti'adah. Adalah isti'adah wa dalilu qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq wa qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Ma mana al-falaq? Ma mana al-falaq? Hah? Apa makna al-falaq? As-subh, ya. As-subh. Baik. Isti'adzah itu apa? Talabul audhi minallah inda wurudil mukhawwif. Ya. Meminta al-aud itu apa? Wal aud wal iltija. Perlindungan. Meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika datang sesuatu yang membuat kita takut. Apapun itu. Ya. Sesuatu yang membuat kita takut. Wa ma'nal falaq fil ayatil ula as-subhu, ya. Di sini ada. Ya. Baik. Nah, ini isti'adah, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wal ibadatu tsaniyata asyrata. Kemudian ibadah yang ke-12, ya al-istighatsatu. Al-istighatsah. Wa dalilu qaulu ta'ala id tastaghitsuna rabbakum. Ya, fastajaba lakum. Istighatsah billahi syar'an talabul ghauts minallahi 'inda wurudid darar. Ma ma'na al-ghauts? Al-musa'adatu fi syiddah. Ghauts itu adalah pertolongan ketika darurat, ketika genting. Ya, ketika mendapatkan sesuatu yang berat. Ya. Kalau musa'adah tadi ini istighatsah ghauts itu adalah musa'adah fi syiddah. Ya. Talabul ghauts minallahi 'inda wurudid darar, ketika datang sesuatu yang memberikan madarat. Nah, ini adalah istighatsah. Ya. Nah, isti'anah, isti'adzah, istighatsah ini tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seluruhnya ini adalah ibadah, mulai dari doa, khauf, roja, tawakul, ya kan, rohbah, khusyuk, kemudian khosyah, ya, kemudian inabah, isti'adzah, isti'anah, istighatsah, dan dua sisanya nanti ini itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah saja, ya kan. Kemarin kita kan sudah sebutkan bahwasanya al-ibadatu kulluha lillahi wahdah. Maka segala sesuatu yang terhitung sebagai ibadah itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa syai'an an dzalik faman sarafa syai'an min Allah, ya, fahuwa musyrikun kafir. Ya, ini sampai sini dulu insyaallah taala. Kita akan melanjutkan dua sisanya di
pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar, nakhtatimil hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.